bersama aku, Chef Nindi. Oh iya, tapi kan Sobat Ramadan kan belum pernah ketemu aku ya. Nah, kali ini aku mau ngajak Sobat Ramadan bikin makanan yang manis-manis. Tentunya semanis aku. Apa tuh? Penasaran ya? Penasaran kan? Penasaran? Yuk langsung aja kita bikin es doger di acara takjilan. Yuk! Oke. Bahan-bahan yang ada di sini yang udah aku siapkan, yang pertama itu adalah es doger. Yang kedua itu ada tape. Nah, selanjutnya ada roti. Selanjutnya ada ketan hitam. Selanjutnya ini namanya sagu mutiara. Dan yang terakhir dan yang paling penting itu adalah susu kental manis. Oke, Sobat Ramadan gak perlu khawatir. Aku juga akan menjelaskan cara membuat es doger kalau Sobat Ramadan ingin membuatnya di rumah. Nah, cara membuat es doger yang pertama itu adalah rebus santan dan gula sambil diaduk hingga mendidih. Setelah santan dan gulanya mendidih, itu ditambahkan pewarna makanan. Selanjutnya, simpan ke dalam freezer. Tapi nggak boleh terlalu beku, karena kalau beku itu seperti sifat kamu. Oke, selanjutnya itu adalah setelah agak beku, itu esnya dikerok-kerok menggunakan sendok. Jadi langsung aja ya Sobat Ramadan, temanin aku bikin es doger. Yang pertama itu adalah aku akan menyiapkan ini susu di dalam gelasnya. Oke, setelah itu aku masukkan es dogernya. Setelah es dogernya ditaruh di dalam gelas, aku masukkan tape. Setelah aku masukkan tape, itu aku kasih roti. Roti, aku akan campur dengan ketan hitam. Setelah ketan hitam, aku akan mencampurnya dengan mutiara. Ya. Setelah mereka sudah tercampur di dalamnya, aku akan masukkan lagi es dogernya. Lalu aku akan tambahkan susu. Dan supaya lebih manis, aku mau taruh roti di atasnya. Es doger siap disajikan. Doger udah keburu jadi es lilin. Ini masih pada sepi, kemana sih nih ya bocah-bocah? Ayo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya nyampe juga ya Bu Haji ya. Dari Mekah jauh juga. Masya Allah. Halo Nindi. Halo Kok. Wah, bikin apa hari ini nih? Aku bikin es doger tapi udah jadi es lilin. Oh, bagus. Ada perkembangan ya. Biasanya bikin masalah kamu ya. Aduh, enggak dong. Kan bulan suci Ramadan. Libur Waduh. dulu. Oh iya libur dulu. Iya. Nih ngomong-ngomong jadi montir nih. Bukan. Hah? Kuli. Sama aja. Aduh.
Gimana? Saya mau nanya kabarnya Bu Nyai. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat juga kan? Sehat juga, Bu. Ya, memang keadaan kantong yang kurang sehat ya. Itu tapi nggak apa-apa. Kayaknya banyak temennya ya. Banyak saya. Ya kalau itu memang rata-rata temennya banyak. Ya, saya pengen punya pertanyaan, sebenarnya ada keluh kesah dalam diri saya sih, Bu Nyai. Jadi kan saya punya temen nih. Memang temen saya sih nggak banyak sih, cuman 2 lah gitu. Dan dua-duanya nih emang ya gimana ya? Kan saya udah bilang sama dia, udah deh jangan apa namanya ngelakuin hal-hal yang di luar agama, hal simpel. Dia tuh mau nyolong ini jambu, saya lewat, saya bilang udah lu nggak usah gitu-gitu, ikut gua aja ke tempatnya Nindi, kita mau bikin-bikin apa tajil segala macam. Enggak, udah lu jalan dulu, lu mau nggak buat lu jambunya gitu. Saya mau nanya nih langsung nih, kenapa sih Bu Nyai banyak banget tuh anak muda tuh yang ngerasa kalau ajaran agama itu mempersulit gitu, ajaran agama itu nggak nyaman untuk dipelajarin, ditakuti gitu tuh. Kenapa sih tuh Bu Nyai tuh? Ya, apa aja sih ya, nggak cuma agama. Kalau kita nggak tahu tujuannya apa, terus caranya bagaimana, tapi suruh ngelakuin aja itu kan memang berat. Ya betul. Kayak misalnya kita dalam agama itu ada sebetulnya kan tujuannya kemana sih agama ngasih aturan itu kan. Kalau kita tahu insya Allah kita akan paham juga dan nggak terasa berat. Misalnya gini, kenapa agama itu memberi tuntunan? Karena orang hidup itu kan bukan hanya sekedar main-main, tapi dia itu ada tujuan. Betul. Tujuannya apa misalnya ya? Ada mimpi yang besar gitu ya. Ada misi. Misi, mimpi, cita-cita besar di mana manusia itu dengan akal budinya ya. Dia hidup itu bikinlah tuh kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan. Karena manusia itu kan tidak hanya hidup di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Betul. Dan hanya kalau kita hidup dengan sesuai tujuan itu, maka kehidupan di alam berikutnya kita juga akan selamat lah kira-kira begitu. Iya benar, kayak menabung pahala gitu kan untuk kehidupan menyiapkan berikutnya. Perjalanan yang panjang itu kan perlu bekal gitu. Tapi kalau cuma dia ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi nggak tahu tujuannya, itu pasti emang akan terasa ribet gitu. Wah iya, saya emang ada prinsip hidup sih yang sampai sekarang ini teman-teman saya ajarin. Kerjaan seberat apapun akan terasa ringan jika tidak dikerjakan. Itu namanya males. Waalaikumsalam. Temennya ya? Iya, ini yang saya ceritain. Tar dulu, jangan nengol-nengol lu. Batal. Gini Bu Nyai, ya. Ini anak ketara banget badernya kan, 2 orang ini. Saya udah masuk aja udah bilang mekum. Kan harusnya bukan mekum. Harusnya kan nikung. Assalamualaikum. Salah ya? Bu, ibunya Mas Rio. Bukan ibu saya. Siapa tuh? Ini istri dari bapak saya. Sama aja. Tapi saya manggilnya mama, bukan ibu. Beda. Nih, pesanan lu udah datang nih. Enggak ada yang mesen, enggak ada yang mesen-mesen Tadi gitu. ketemu di jalan tadi, ambilin jangan banyak-banyak, tapi 2 aja gitu. Enggak ada yang mesen. Lu Mbak, saya udah kasih tahu tadi sebelum itu Ini tuh. mau ribut sampai kapan? Kayaknya sampai selesai nggak apa-apa. Saya kalau ribut sama mereka mau sampai kapan saya setuju nih. Bu, ini kan yang mateng kan 2. Ya. Ibu mau, Bu? Enggak sih, belum. Kenapa, Mungkin Bu? nanti. Setelah buka puasa? Ya, betul. Nggak halal tuh, nggak ada capnya. Bu Nyai, bener kan? Mereka tuh bangor, lihat tuh. Jambunya nyolong di rumah Pak RT, bener kan? Bu, tapi ini mending jambu kemarin nyolong istrinya Pak RT. Gua lagi. Nih fitnah nih dia nih. Udah, stop. Gantian gue ya. Iya. Bu Nyai, aku mau tanya. Tadi kan Korio itu kan nanya kenapa agama itu selalu ngatur. Ya. Nah, gimana sih cara kita nih sebagai Gen Z ngikutin aturan agama yang katanya itu adalah kaku? Itu gimana tuh Bu Nyai? Sebetulnya kan kalau agama itu punya prinsip ya, punya tujuan tadi, lalu punya prinsip. Soal cara, soal bentuk, itu kan luas sekali. Betul. Kayak misalnya orang hidup itu mesti ngapain, jadi orang baik, udah gitu aja. Iya. Caranya tergantung situasinya, Setuju, tergantung. Bu Nyai. Misalnya dicuri barangnya mau nggak? Nggak mau lah. Ya jangan nyuri dong.
Oh. Karena ya, Puasa, batal. Lupa, Bu. Mak, bentar Bunyai saya potong. Ini buat syuting 2 episode lagi. Kenapa ya? Jangan Ntar dimakan. ya, ini ambil lagi tar. Lupa, gua lupa. Maaf Bu ya Nyai ya, maaf Bu Nyai. Oh, ya Adin, panggil ya Adin ya. Biar diceramain sekalian. Lanjut, Bu. Ya Adin. Gimana, Bu? iya. Jadi misalnya kayak tadi ya, menyapa itu kan bagus banget. Ya, Tapi jangan sampai menyapa dengan kata-kata yang kasar. Mungkin buat kita tuh asik kasar itu. iya betul. Tapi buat yang kita sapa dengan kasar itu asik apa enggak? Kalau enggak berarti enggak boleh. Menyakiti hati Iya, ya. menyakiti hati. Jadi prinsip dasarnya adalah jadi orang baik. Orang baik itu baik pada diri sendiri, baik juga pada orang lain. Sehingga enggak bisa kita berbuat sesuatu yang baik buat diri sendiri tapi buruk buat orang lain, atau baik buat orang lain tapi buruk buat diri sendiri, itu enggak boleh prinsipnya dalam Ya, agama. ya. Soal caranya, ya ayo kita kan punya akal, punya hati untuk menilai apakah sebuah perbuatan hari ini baik untuk semuanya. Besok apakah begitu? Belum tentu. Ya. Hari ini baik untuk kita misalnya makan di kafe nongkrong. Ya. Kalau kita lagi uangnya banyak mungkin itu oke lah, Ya. tidak merepotkan. Tapi kalau kita udahlah utangnya banyak misalnya, Ya, ya. terus Sama nih kayaknya. lalu hidupnya hedon atau masih punya hutang banyak tapi Ya. kok malah pamer kemewahan, mungkin itu beda. Jadi sekali lagi yang penting agama itu kan mengajarkan kebaikan ya, dan kebaikan dalam agama itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Ya. Beriman pada Tuhan. Jadi iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan itu dibuktikan dengan perilaku baik atau amal soleh pada sesama makhluknya. Dan sesama makhluknya itu berarti ya kita, Ya. ya orang lain, bahkan makhluk lain juga gitu. Sesimpel itu, Ya. insya Allah ya. Kalau dibuat ribut, Lu yang dengerin juga, lu ya doang lu. Sama, dibuat Bu. ribut jadi ribet. Mereka bertiga sama, Bangor. Ya, lu udah gue belain lu nih. Warungnya minta ditutup nih. Ganti bengkel gimana lu? Lagian ini kan punyanya Allah, Bu. Ya Bu, ini ciptaan Allah Bu. Ya, nah gini prinsipnya ya, manusia itu kan bukan hanya makhluk fisik nih ya, yang makan nggak pakai mikir. Semua manusia itu kan ada akal ya, makanya disebut sebagai makhluk intelektual, dan ada hati nurani, Ya. sehingga disebut makhluk spiritual. Oh iya. Karena itu disebut manusia, yang membedakannya dengan makhluk lain itu kan karena kemampuannya menggunakan akal budinya dengan baik. Akal budi. Budi itu tangga saya, Bu. Nggak semua nama Budi itu tetangga lu. Akal budi itu kalau dalam bahasa agamanya akhlak yang mulia itu. Betul, Bu. Karenanya setiap orang yang punya akal dan digunakan untuk kebaikan bersama itu namanya dia menggunakan akalnya dengan baik. Tapi kalau menggunakan akal supaya baik buat kita tapi enggak buat orang lain, itu namanya akal-akalan. Dia memang kerjanya gitu. Emang dia gitu. Kalau dia gini dia gitaris. Karena itu pakai ini. Iya. Yang kedua kan berarti baik buat saya nih. Iya, Misalnya kita lagi sakit makan kambing itu kan halal. Iya. Tapi kalau kita darah tinggi itu nggak baik. Kalau dalam bahasa agama nggak toyib gitu. Karena kita tahu Nggak bahwa pulang-pulang ya Bu. Bang Toib itu. Itu lagu. Itu Bang Toib. Bang toyib yang nggak toyib jangan ditiru ya. Iya Bu. Nah, tapi sesuatu yang halal dan toyib tadi udah halal baik buat kita. Betul. Itu harus ma'ruf. Ma'ruf itu standarnya di sini. Dia harus baik juga buat orang lain, pihak lain gitu. Iya, Bu. Karena belum tentu apa yang baik buat kita baik juga buat orang lain. Jadi semacam kayak misalnya gini ya, punya daging kambing halal, oke, tidak lagi kolesterol, oke. Lalu kita mau ngasih ke orang gitu ya, ada tamu. Iya, iya. Terus pakai mangkok gede, Iya. tapi dagingnya cuma sedikit banget. Itu kan enggak pantas. Iya, iya, Bu. Nah, gitu. Jadi ada Kalau mereka emang biasa bukan nggak pantas, emang nggak punya Bu. Jadi Betul. emang nggak punya ya segitu doang. Yang punya daging dia Bu. Ini dia kan koret nih dia nih. Oh, Jadi- nggak, emang daging koret. Kornet. Jadi selalu ya, pokoknya ini yang gini. Kalau mau berbuat sesuatu itu pastikan baik buat kita. Betul Bu. Karena situasi kita berbeda-beda.
Lalu yang kedua adalah baik juga buat orang lain, itu pantas namanya. Ada banyak hal yang baik tapi tidak pantas. Nah itu juga jangan. Makhluk yang berakal budi itu selalu gunakan akal budinya baik untuk saya, untuk orang lain juga atau tidak. Selalu begitu. Dan hanya dengan menjadi makhluk yang berakal budi, kita nanti akan menjadi bukan hanya makhluk fisik itu. Sehingga kita nanti pulang kepada Allah kan semua akan mati. Betul. Gimana caranya mati itu sebagai jiwa-jiwa yang tenang. Itu jiwa yang waktu nempel atau bersemayam dalam tubuh kita, tubuh kita itu selalu bergerak untuk kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun pihak lain. Soal cara tinggal pikirkan kan kita dikasih. Masalahnya mereka aja buat mikir aja nggak bisa, Bu. Gitu dia. Gua mulu sama dia, lu juga. Ya gue nanti selalu. Oke, Bu Nyai terima kasih. Terima kasih gimana? Ibu, nanti lu nanyanya pakai online aja. Ya. ini es doger bikinan aku ya. Ini baik nih. Iya, Bu, baik buat namanya. Ibu doang, kita enggak. Ada di dapur, ambil aja. Kan udah biasanya begitu, habis itu kan ngutang. Kan? Bisa aja nih. Bisa aja gue. Aktifin dulu dong fotonya dia. Pakai pinjol bisa pinjol. Gak bisa pay letter bisanya. Pinjol artinya apa? Pinjaman online. Salah. Apaan? Pinjaman oleng. Habis pinjam oleng. Udah. Buat bayar. Silakan Bu. Makasih ya, makasih Iya, iya. banyak. Terima kasih mau. Terima kasih buat Sobat Ramadan semua, Ibu Nyai, terima kasih udah menyempatkan Sama-sama, waktunya. sama-sama. Semoga Terima kita kasih, Bu. bisa dikasih berkah yang melimpah. Amin. Ya bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Besok saya janji nggak akan nyolong jambu, tapi mangga, pisang, apel. Itu bukan berhenti, lu di pasar aja gitu, ngapain? Mohon maaf ya Bu. Oke. Nggak cuma Ramadan loh ya, dilarang nyolong itu. Oh iya, Bu, kalau dia bukan Ramadan doang, emang aktivitasnya, Bu. Dia. Oke, Ramadan harusnya temen dia dikit ya. Kenapa dia masih di sini ya? Kenapa emangnya? Emang gua setan lu. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Terima kasih teman-teman Sobat Ramadan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Takdilan Yuk Inspirasi Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat-ayat cinta bercerita, cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersetuju. Ketika ku bersetuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan penuh ampunan. Saatnya memperbaiki diri. Mari kita jaga kesabaran menjadi lebih baik hari demi hari. Saya Arya Bima, Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Ramadan yang penuh berkah, semoga bulan yang suci ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan berkah yang melimpah bagi Anda dan keluarga tercinta. Mari kita manfaatkan setiap momen Ramadan untuk meningkatkan empati dan kepedulian sosial kita dengan sesama kita, khususnya bagi saudara-saudara kita yang menderita kesusahan hari ini. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh ketulusan dan kesabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.